ini menyusul rencana katanya mau ada eksekusi ya Pak ya. Itu sebetulnya duduk perkara awalnya seperti apa sih Pak? Jadi alasan mereka itu bahwa mereka mau data semua aset Pemprov Papua yang ada di luar, bahkan yang ada di daerah, untuk jadi PAD untuk ke depan. Nanti mereka bikin jadi PAD untuk daerah. PHD itu apa Pak? Hasil pendapatan daerah ya. Jadi ini mau digusur karena oleh Pemprov Papua itu sendiri. Ya. Jadi, kenapa alasannya? Ini surat ancaman ini sudah 3 kali, ini yang ketiga kali ini. Tapi karena mereka tidak punya dasar yang kuat, akhirnya sampai sekarang juga mereka belum bisa untuk masuk ke sini. Seharusnya sih kalau mereka punya niat yang baik, di sini kan ada pengurus, ada RT RW, bikin undangan atau datang bikin undangan terus datang kemari ketemu dengan warga. Secara apa? Transparan aja kita bicara. Pemprov maunya bagaimana, warga maunya bagaimana. Karena warga ini sudah tinggal 20-an tahun. Ada sampai sudah 50 tahun di sini. Sampai sudah beranak cucu. Jadi ya itulah, kalau Pemprov mau ke depan mau bikin apa, tapi kan harus terus transparan kepada warga. Tapi memang rencana awalnya itu apa sih, mau dipakai buat apa gitu dari Pemprov Papua sebenarnya? Kalau itu kami sendiri belum tahu. Karena kayak saya bilang tuh, mereka tidak transparan untuk kami. Jadi kami sebagai warga, sebagai penghuni di sini, kami belum tahu sama sekali. Dan biasanya Mes Cendrawasih ini diperuntukkan untuk apa Pak? Kalau ini dulu kan dibangun oleh Presiden pertama kita, Soekarno, dipersembahkan kepada masyarakat Indonesia yang berasal dari Irian Barat. Jadi bukan kepada Pemprov Papua, kepada masyarakat Indonesia yang berasal dari Papua, yang dulu zaman Soekarno, supaya masyarakat yang mau datang kuliah atau pejuang itu, mereka bisa tinggal di sini. Dan dia buktikan kepada negara luar bahwa ini loh, Papua jangan diganggu lagi, karena Papua ini dari sengketa. Papua jangan diganggu lagi karena Papua itu sudah bagian dari NKRI. Oke, lalu untuk yang pas kesini gitu kan mereka mau melakukan eksekusi gitu untuk Mes Papua itu sendiri, apakah itu sudah dari kapan Pak rencananya, dan apakah memang sudah dari mereka ada omongan gitu? Sebetulnya ini dari zamannya Barnabas Webo, terus dari tahun 90-an ya. Tapi itu tidak sampai terlaksana, tidak tahu penyebabnya apa sampai terus. Tahun 2015 sama Pak Lukas NMB, Pak Lukas NMB pun tidak berjalan, ya mungkin karena pada saat itu PON terus COVID, akhirnya tidak berjalan semua. Sampai kemarin 2022 ini, itu bulan Juli, baru mereka mulai lagi. Itu pun tanpa ada undangan kepada warga atau pengurus. Ini kan ada RT RW, tidak pernah diundang untuk bicarakan masalah ini. Waktu itu sempat saya ikut di sini, ada pertemuan sama Pak Kapolres, kemudian juga ada Pak Wali. Pada saat itu kan mengundang jamuan gitu kan, melakukan jamuan juga. Nah, apakah setelah ada pertemuan itu udah ada penyelesaian dari masalah ini? Jadi memang pertemuan itu pada saat itu saya kira sendiri mereka bilang bahwa mereka akan fasilitasi dengan Pemprov Papua untuk kita sama-sama duduk satu meja terus kita bisa bicara. Tapi sampai sekarang pun belum. Kan katanya sudah ada lokasi cadangan ya, maksudnya di Bekasi, ada daerah Bekasi itu, dan lain sebagainya, itu gimana Pak? Pemprov udah di wilayah Maja, Lebak Banteng ya. Maja sama Lebak Banteng. Maja itu sama Maja sama Maja, tapi yang kedua di daerah Bekasi Tambun. Oke. Jadi waktu yang di daerah Maja, kami warga ada perwakilan dari sekitar 15 orang. Karena waktu itu mereka datang ajak kita makan. Terus tiba-tiba mereka udah kita pilih rumah. Kita kaget tuh, tiba-tiba disuruh kita pilih rumah. Kami tanya nggak mau, tapi tidak apa-apa, kita pilih. Ya ini mereka ini bikin ini jadi alasan mereka bahwa mereka ini sudah bangun komunikasi dengan luar, padahal tidak seperti itu. Dia udah ajak kami pergi. Jadi kami juga kami ke sana lihat rumah. Rumah itu juga udah dibangun lama, jadi banyak rusak. Itu kalau waktu itu renovasi, terus tempatnya tidak tidak pantas lah untuk kami harus tinggal di sana, jauh sekali. Di sana kan belum ada sekolah, tempat ibadah juga belum ada, itu susah.
Memangnya di sini ada berapa kakak atau keluarga atau berapa kepala keluarga? Ada sekitar 200 lebih. 200 lebih. Itu sudah tinggal dari tahun? Ada yang sudah dari tahun 50-an. 50-an. 50-an sampai sekarang. Berarti inti perkaranya itu adalah Pemprov Papua mau mengambil alih tempat ini ya Pak ya, dan juga tapi dari pihak Pemprov Papuanya belum ada omongan sama pihak Bapak Sebetulnya sendiri. sih, kami siap untuk mendukung apa yang mau ke depan Pak mau, tapi ya itu harus mereka datang dengan baik. Oke, baik. Ketemu warga, ada pengurus untuk kita bicara. Oke. Jadi jangan mereka pakai cara-cara teror. Memang teror seperti apa yang pernah dilakukan? Pertama mereka matiin air selama 14 hari, air pam. Dari kapan? Dari 2 tahun ini, tapi bulan September, Oktober 14 hari. Terus listriknya lagi, listrik dimatiin, tapi karena kami cepat bangun komunikasi dengan PLN, akhirnya sekitar berapa jam, 5 jam kemudian dinyalain kembali.